Sebelumnya saya akan sampaikan bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tubuh, dan atau bahasa media sosial terakhir ya. Bahasa banyak jenisnya, lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan media sosial. Baik, anak-anak sekalian yang mau hadiah bunga siapa? Oke, baik. Contoh ya. Contoh. Kenapa kita harus sopan bicara, Nak? Kenapa kita harus sopan bicara? Supaya kita bisa dihargai. Tepuk tangan. Ya, ini hadiahnya ya. Ya. Kenapa kita harus sopan bicara? Supaya makin disayangi. Masya Allah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua bisa rajin, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Iya, baik anak-anak sekalian. Bisa lihat semuanya? Kira-kira kalau gini suka nggak teman kita sama kita? Suka nggak? Suka nggak? Datang bertamu ke rumahnya Ananda Sadam. Di mana rumahnya, Nak? Di Keraton. Di Keraton. Anak yang ini janggutnya sudah tumbuh ya. Luar biasa. Ya. Ini siapa namanya? Ibnu. Nah, Ibnu, kira mereka bersahabat. Tiba-tiba suatu ketika Ibnu pergi ke rumahnya Nak Sadam. Baru masuk ke ruang tamu langsung angkat kaki. Kira-kira apa kata orang tuanya Ustadz Sadam? Nak Sadam, wah, adabnya diperbaiki. Ya kan? Berarti adabnya tidak betul. Atau pas bicara, kira-kira senang nggak orang? Ini kan T. Lihat T ini tumbukan. T ini tumbukan. Supaya kalian bisa tahu T itu tumbukan. Maksudnya supaya kalian senang belajar ini. Ini memang dia tidak angkat kaki. Dia juga enggak kayak panci tangannya, tapi pandangannya itu pandangannya seperti itu. Paling bahasa Tusmawa nih. Setui mata. Senang nggak orang kalau pas ngobrol terus bersemelam, mengiakan. Media sosial, komentar macam-macam jangan, Nak, ya, karena setiap huruf, setiap kata, kalimat yang kita tulis semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jangan mentang-mentang dia nggak kelihatan, nggak di depan kita, terus kita seenaknya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Atau dia ngomongnya suka main tunjuk, senang nggak temannya? Tidak senang. Artinya sudah ini kita tumbuhkan dulu. Baru kenapa kita harus belajar materi ini? Kuasai materi ini, Nak. Bersiaplah jadi orang sukses. Kalau kamu sedang diwawancarai lalu angkat kaki, sukses nggak diterima kerja? Atau kalau kamu sedang diwawancari, sudah tamat SD, sudah tamat SMP, kalau kamu diwawancarai, kemudian kamu menjawab, sukses nggak dia? Nggak sukses diterima kerja. Ya, karena itu siapa di antara yang di sini yang mau sukses
belajar materi ini, insya Allah semuanya akan jadi orang yang berhasil. Siap? Siap? Yang pertama, kita akan disukai oleh orang. Kalau kamu bisa menguasai materi ini, semua orang suka sama kita. Yang kedua, banyak teman. Siapa yang senang banyak teman? Iya. Berarti kalau orang yang angkat kaki itu banyak atau sedikit temannya? Sedikit teman, sedikit yang suka. Ya. Mudah mendapat pekerjaan. Sudah usah contohkan. Mudah dipercaya. Yang paling penting dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Itu paling penting. Di antara seluruh tujuan pembelajaran kita, yang paling penting adalah dicintai Allah, dicintai Rasul. Sehingga kita menjadi orang yang sukses. Oke. Perhatikan. Dua orang, pas dah 1, 2. Maju nak, ini nak. Kita bermain peran. Ceritanya, ini gaya komunikasi. Pegang dulu, ini mainan bagus yang kamu sukai, ya. Kamu ngelihatnya, enggak punya mainan dulu ya. Bentar. Ini mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan sangat disukai. Tapi di rumahnya dia sekarung mobilnya. Ya, ini punya satu mobil disayang banget karena tumben dikasih sama orang tua. Nah, kira-kira ini mobilmu kan yang segini sekarung di rumah, ya kan? Kira-kira gimana cara kamu bilang, oh mobil ini bagus segala macamnya? Ya, ini bagus ya. Ya, jawabnya? Oh, masih bagus punya saya di rumah. Itu versi yang negatif. Tepuk tangan. Oke, ulang yang berikutnya. Ini kita kasih apa? Alami kan? A kan itu di pojok kanan? Alami. Oke, alami. Berikutnya kamu puji mainanmu. Wah, bisa jalan di mana saja. Iya. Doraemon. Jawabnya yang positif. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, demikian tadi dialog antara Nobita dan Doraemon. Ya. Oke, yang berikutnya. Dua orang. Siapa yang cewek sini? Siapa yang 1, 2 dah? 1, 2 ini, 2 ini. Kiri kanan. Ya. Ayo maju dulu. Kita alami ini. Ini proses alami. Mungkin gampang bagi ustazah, tapi buat anak ini nempel sekali di otaknya. Nggak gampang ini. Nggak segampang. Di sini aja. Sini aja. Ini ada kamera loh. Maju aja ke sini. Ustazah, nggak apa-apa. Ya. Oh, di sini aja. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Sekarang Ustadz lagi ngajar nih. Kemudian ini yang terlambat. Nanti kita minta respon negatif dan positif. Dari sana ya. Dari sana. Langsung masuk. Anak-anak sekalian, bla bla bla, masuk, bla bla bla, masuk. Yang negatif terus, negatif sebelah sana. Waalaikumsalam, terus yang negatif. Kok kamu bisa terlambat? Ada bilang, telatih. Telatih, Bawa buat kembali ta, telatih. Masih mamung masinan, besbo. Oke, masuk lagi, ulang lagi. Sekarang yang positif, oke. Anak-anak sekalian masuk, anak-anak sekalian, bla 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 bla. Positif. Lain kali jangan terlambat lagi. Iya, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, mana yang bagus tanggapan pertama dan kedua? Iya. Kalau tanggapan pertama, woi telatih. Nanti kalau minta jajan dikasih nggak? Nggak dikasih. Pengen banyak teman? Pengen banyak rezeki? Tanggapilah setiap kejadian dengan positif.
positif. Baru yang ketiga, nilainya jelek. Contoh tanggapan negatif. Ya, kelihatan sekali kamu malas belajar. Apakah buat papin balik? Ya kan? Bagus nggak di telinga itu? Nggak bagus. Senang nggak orang dengar? Nggak senang. Nanti kalau pakai yang sebelah kanan, nggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama ya. Bagus nggak? Iya. Artinya apa? Itu nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki. Kita belajar bareng. Berikutnya, saya lewati aja itu ya. Saya lewati. Jagalah lidah kita. Tiada sesuatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mengawasi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf. Semuanya dicatat. Karena itu, woi, pelat tuh. Woi, pelat. Nah, itu. Jangan nak ya. Nah, enggak boleh ya. Iya, siap? Baik. Berikutnya, perhatikan bedanya. Gambarnya ini nggak bagus ceritanya. Ya negatif. Gambarnya jelek. Kamu nggak punya kreativitas, nggak punya bakat. Luka nggak dia? Luka. Sakit nggak? Di mana? Di sini. Sakitnya tuh di. Baru kira ingin nasihati, panduan warnanya bagus, warnanya tulisannya juga bagus. Jika diperbaiki tata letak, tambah mantap. Asa terus kamu berbakat. Maksudnya ngasih semangat. Apa tempat yang kurang dikasih ya gambaran. Berikutnya, ini gambar orang apa ini? Oh, sakitnya tuh di sini ya, orang songong. Orang songong, ya. Begitu ada orang cerdas nih, bilangnya, dia memang hebat, tapi tahu nggak, dia dulu duduk sebangku sama saya. Dia dulu duduk sebangku sama saya. Dia memang hebat, dia memang the best. Tahu nggak, dia dulu itu duduknya sebangku dengan saya. Tanggapan yang positif, oh ya, dia duduk sebangku, saya duduk sebangku dengan dia. Memang dia orang hebat. Beda nggak? Beda nggak? Padahal diulang di situ saja. Saya duduk sebangku dengan yang satu, dia duduk sebangku dengan saya. Dibalik, saya dulu memang duduk sebangku sama dia. Pengalaman saya duduk sama dia hebat. Ya nggak? Jadi kalau ada orang memuji orang lain, teman kuliah Anda, katakan yang duluan itu, saya dulu satu kelas sama beliau memang hebat. Nah, jangan dibalik. Beliau memang hebat. Tahu nggak? Dulu dia satu kelas sama saya. Beda nggak reaksinya? Beda. Urutannya beda nggak? Reaksinya beda nggak? Oke. Anak-anak sekalian, sekaligus yang ini, dia memang cantik, pintar. Ini harusnya kita praktekin ya, dalam menu aplikasi nanti dipraktekin. Tadi saya siapkan contoh 2 aja. Dia memang cantik, pintar, sering juara kelas, tapi masih suka ngompol di tempat tidur. Dipuji dulu lalu dijatuhkan. Tanggapan yang kedua, dipotong ininya saja. Dia cantik, pintar, dia juga sering menjadi juara kelas, titik. Supaya tidak gibah. Yang berikutnya, ini bukan ngomongin orang ya. Look Riri. Ini bukan ngomongin orang ya. Enggak, saya enggak ngomongin orang. Tapi look Riri. Look Riri, meskipun dia juara kelas, tapi faktanya dia suka malas cuci piring. Harusnya apa? Cukup aja dia hebat, kalau di kelas sering juara. Baru kita namai yang tadi itu. Namai.
Namai maksudnya mendefinisikan, menamai goals kita itu apa. Yang pertama, berpikir dulu sebelum bicara, hindari bicara sebelum berpikir, sebab berapa banyak orang yang sudah terlanjur bicara ternyata menyakiti teman bicaranya. Jadi anak sekalian, ingat apa yang anak-anak omongin itu didengar dan diterima oleh teman yang lain. Karena itu supaya tidak menyakiti satu sama lain, pikir dulu apa yang harus kita ucapkan. Mengerti? Jangan sekedar berbicara baru dia mikir nanti menyesal. Apa kata Jalaluddin Rumi? Manusia terindah adalah mereka yang khawatir omongannya melukai hati orang lain. Maksud materi dari tadi itu ini loh. Nah, itu dinamai. Ya. Dinamai dan goals atau goals, namai garing goals atau tujuan. Pikirkan apapun yang akan kamu ucapkan karena setiap ucapan yang keluar dari mulutmu tak akan bisa kamu tarik kembali. Luka enggak hatinya orang? Luka. Kita lanjut. Mari kita kerjakan. Mari kita belajar. Sekarang demonstrasikan. Oke? Demonstrasikan. Oke. Mari kita belajar berkata baik dengan mengungkapkan kebaikan teman. Tulislah 2 nama teman kelasmu. Tuliskan sifat-sifat baik mereka satu persatu yang patut dicontoh, teladani. Bacakan hasil tulisan di depan kelas. Kumpulkan tulisan tersebut. Contoh. Anggaplah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Siapa ini? Ustaz, berdua. Nah, buka hasil catatannya, sebut nama temannya di depan kelas. Nah, sebut nama yang ini nanti ya. Ya, jadi langkahnya, anggap sudah selesai. Tulis 2 nama teman. Tulis sifat baik mereka. 1 nama, 2, kemudian 2 sifat baik. Yang ketiga, bacakan di depan kelas. Nah, Pak Ketua DKM. Kok anak-anak ketua DKM? Nah, tepuk tangan. Baik, Nak. Ya, kira-kira siapa nama temanmu yang paling kamu sukai di sini? 2 orang saja. Ustadz Fajar. Fajar. Kenapa? Kenapa Ustadz Fajar? Sudah berbagi permen tadi. Woi, tepuk tangan. Bisa diteladani nggak? Bisa. Yang kedua, kenapa dia? Dia berbagi makanan ketika istirahat. Alhamdulillah. Bagus nggak? Bagus. Yang kedua, silakan. Ya, bacakan. Siapa nama teman yang paling kamu sukai di sini? Sebut saja 2 saja. Kan semua disukai kan? Oke, 2 saja. Yang pertama, Ustadz Adi. Ustadz Adi. Mana Pak Adi? Anak Adi? Oh, yang ini. Ya, kumisnya panjang ya, Nak ya. Ya, luar biasa, ganteng. Anak-anak saya nih sudah besar-besar semuanya. Kenapa kok suka sama Nak Adi? Karena beliau selalu memberikan contoh yang baik. Apa contoh yang baiknya? Selalu mengajak kepada kebaikan seperti memungut sampah. Memungut sampah. Tepuk tangan. Boleh, anggap sudah selesai. Jadi itu cara mendemonstrasikan. Jadi dia harusnya nggak saya tanya, baca di depan kelas lalu beri apresiasi. Yang kedua, balik ke namai dulu. Hindari gibah, mengunjing dan mengadu domba, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, termasuk menggunjing, anak-anakku sekalian, membicarakan kekurangan orang lain, mengumpat hingga memfitnah. Perbuatan ini adalah dosa besar karena dapat merusak nama baik seseorang. Jadi nggak usah ngomongin ya kejelekan orang, Nak ya. Baik, kalau betul dia memiliki kejelekan, nggak usah kamu utarakan. Siap? Apalagi diadu domba, tidak boleh. Jangan ngomongin kejelekan atau menyebar keburukan orang lain, apalagi memfitnah. Nggak ada di dia, kemudian kita katakan, itu tidak boleh. Siap? Baik anak-anak sekalian, nama baik itu seperti cermin.
Seperti pernah lihat cermin? Mana cerminnya Ustadz ya? Nah, ini ada. Jika pecah mungkin dapat disambung, tetapi tetap meninggalkan bekas.